Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Dan dengan dua nikmat ini kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam buat Nabi dan Rasul junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati kepala sekolah, pimpinan beserta azah majelis guru yang sama-sama kita istimewakan, ayah bunda, bapak ibu, orang tua wali murid kami kelas 1, 2, dan 3 yang sudah hadir pada room ini. Marilah kita awali pertemuan kita siang ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah, Allah mudahkan apa-apa saja aktivitas kita hari ini, dan mudah-mudahan Allah lancarkan apa-apa saja yang akan kita rencanakan di masa yang akan datang. Baik, Bapak Ibu, orang tua wali murid kami, sengaja hari ini kita undang untuk hadir secara virtual karena pada hari ini sekolah akan mensosialisasikan terkait PBM tatap muka yang akan kita laksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2020-2021 ini. Nah, bagaimana kesiapan sekolah dan bagaimana pula nanti kesiapan orang tua wali murid dari rumah masing-masing menyiapkan anaknya untuk datang ke sekolah, maka dalam waktu yang sangat singkat ini, yang insya Allah hari ini sampai jam 2:30, kita akan presentasikan SOP yang sudah disiapkan oleh sekolah, kemudian protokol-protokol kesehatan yang akan kita sampaikan juga nantinya demi kesiapan kita menyambut pembelajaran tatap muka di semester 2 ini. Nah, Bapak Ibu, langsung saja kita persilahkan kepada Kepala Sekolah, Ustaz Riki Arman, untuk memberikan sambutan sekaligus presentasi terkait dengan kesiapan PBM tatap muka siswa di semester 2. Pada Ustaz Riki Arman, SPDI, kita persilahkan. Halo, Sariki. Halo, Sa. Ya. Ya, silakan, Sa. Silakan. Oh. Sudah, Sa. Ya, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin yasdadu imanan ma imanihim asyhadu anna muhammadan rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jelas suara saya? Jelas Ustaz, Sajarin? Jelas. Baik, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang
di dalam ruangan Zoom ini, walaupun mengurangi arti silaturahim kita. Dan kita berharap Allah yakni Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, orang tua wali murid kami yang kami banggakan, sebenarnya pertemuan kita ini sudah jauh hari kita rancang dan rencanakan, tapi mengingat ujian dan sekaligus persiapan terima rapor dan lain hal kesibukan lainnya, maka baru bisa kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zahirin tadi, bahwa insya Allah untuk semester 2, seperti yang sudah diinstruksikan juga dan disampaikan juga kepada Bapak Ibu semuanya, kita di sekolah akan berencana melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Dan kemarin ini sudah diawali dengan surat izin dari orang tua dan yang lainnya. Baik Bapak Ibu semuanya, izinkan kami men-share beberapa hal per poin yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Kelihatan semuanya Pak Ibu? Kelihatan. Nah, Ya. baik. Ini dasar hukum kita dalam menjalankan atau mengikuti kegiatan ini. Pertama di surat edaran Mendikbud nomor 3, surat edaran Mendikbud nomor 4, surat edaran Sekjen Kemendikbud nomor 15, SKB 4 Menteri, Mendikbud, Menak, Menkes, dan Mendagri. Selanjutnya instruksi wali kota tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka semester genap nomor 421, edaran dari Dinas Pendidikan tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka semester genap nomor 421.1. Yang ketujuh, mengingat adanya lost generation. Seperti yang kita ketahui, bahwa selama 1 semester kemarin kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran secara online. Ini kita lihat ada beberapa hal kekurangan-kekurangan dan ada keluhan-keluhan dari orang tua yang sampai kepada kita sekolah, dan juga terjadinya berita-berita yang kita dengar juga baik di lingkungan sekolah kita maupun di luar daerah Padang ataupun yang lainnya, bagaimana orang tua sudah kewalahan menghadapi anak-anak di rumah, satu anak-anak yang sudah tidak mendengarkan lagi apa yang disampaikan oleh orang tua. Maka melihat dan dari dasar seperti ini, maka kita dan juga merujuk dari instruksi dari wali kota, kita menyepakati untuk pembelajaran semester 2 adalah tatap muka. Prinsipnya adalah pertama, tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Itu adalah prioritas utama. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat, ini adalah prinsip yang utama. Yang kedua, memperhatikan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, untuk mekanisme pelajaran tatap muka yang disampaikan oleh pemerintah, bahwa di antara syarat-syarat yang harus kita penuhi itu adalah harus persetujuan dari komite sekolah maupun perwakilan orang tua atau wali. Dengan surat izin tersebut, maka baru diizinkan untuk pembelajaran tatap muka. Untuk komite, kami tadi malam juga sudah melaksanakan rapat dengan komite, dan juga melalui orang tua kita sudah menyebarkan surat edaran, surat izin, dan sudah kita dapatkan. Maka inilah salah satu bagian pertimbangan kita untuk melaksanakan kegiatan tatap muka. Persyaratan pembelajaran tatap muka diantaranya itu adalah ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Alhamdulillah kita sudah menyiapkannya sejak jauh hari. Yang kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Alhamdulillah juga di dekat sekolah kita juga sudah di samping UKS yang kita punyai, juga ada klinik kesehatan. Kita bekerja sama dengan klinik kesehatan tersebut. Yang ketiga, kesiapan menerapkan wajib masker. Ini sudah ada slogan yang kita buat di sekolah, memiliki termogan, memiliki pemetaan warga,
mendapatkan persetujuan dari komite sekolah maupun perwakilan orang tua. Ini Bapak Ibu surat izin yang Bapak Ibu berikan ini. Dari kelas 1 bisa kita lihat berapa orang yang berizin, berapa orang yang tidak mengizinkan. Dan untuk poin ragu-ragu atau belum mengisi ini, ada orang tua kita yang belum menjemput rapor. Dan ini salah satunya belum mengisi. Dari yang menjemput kemarin ini sudah kelihatan. Dari sebanyak 347 anak kita yang memberi izin itu adalah yang sudah menyerahkan suratnya 262 orang, tidak mengizinkan 29 orang, yang belum mengisi, yang belum menyerahkan suratnya karena belum menjemput rapor itu ada 26 orang. Jadi melihat dari hasil ini, kemarin juga kita sudah menyerahkan hasilnya kepada Dinas Kota Padang melalui pengawas pendidikan. Dan sekarang kita untuk izin dan segala halnya ini sedang ditunggu. Ini kondisi kelas, jaga jarak minimal 1,5 meter. Alhamdulillah tadi juga kita sudah siapkan jadwal jam pembelajaran, kita pergilirkan perilaku wajib sudah kita sampaikan baik melalui spanduk ataupun yang lain maupun penekanan kepada anak-anak kita nantinya. Ini agenda kita untuk semester 2. Pak Ibu semuanya. Tanggal 4 Januari kita mulai awal sekolah semester 2. Tanggal 4 sampai tanggal 15 Januari itu adalah pekan pembiasaan new normal. Jadi Bapak Ibu semuanya, 2 pekan awal kita tidak belajar seperti biasa. Artinya tidak ada pemberian materi, tidak ada pemberian tema ataupun yang lainnya, tapi kita khusus stok untuk penerapan, penanaman, karakter, dan pembiasaan yang baik kepada anak-anak kita. Jadi untuk 2 minggu itu, yang selama ini mungkin kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan di sekolah, mungkin sudah mulai jarang dilakukan oleh anak-anak kita. Mungkin sudah kena libur yang sangat panjang, sudah lupa ataupun yang lainnya, maka di 2 minggu yang pertama ini, kita gunakan kembali sekolah kegiatan itu adalah pembiasaan. Karakter-karakter baik dan untuk penerapan dan penekanan protokol COVID kepada anak-anak kita. Tanggal 18 Januari 2021 itu adalah awal pembelajaran. 46, raker ini untuk guru-guru. 13 Maret itu insya Allah lomba MTQ SDIT Askia Sesumbar. Apakah melalui virtual Zoom nanti ataupun yang lainnya. Tanggal 22-26 Februari PTS, penilaian tengah semester. 12 April, libur awal Ramadan. 19-30 April, pesantren Ramadan. 1-15 Mei, libur Idul Fitri. 17 Mei, sekolah setelah Idul Fitri. 7-11 Juni, itu penilaian akhir tahun. Atau ujian akhir semester 2. 19 Juni, penerimaan rapor. 22 Mei, perpisahan kelas 6. 21, 23 itu adalah akhir guru. Dan insya Allah juga kita akan mengendalikan dalam semester 2 nanti ada reuni akbar alumni SDIT Askia. Ini agenda yang akan kita coba rancang untuk kegiatan semester 2 Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi panduan dan patokan Bapak Ibu dalam kita membimbing dan melaksanakan kegiatan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, itu informasi dari kami. Mungkin sebelum kita akhiri, kita lihatkan kesiapan sarana kita. Ada kelihatannya Ustaz? Ya, ada udah ganti saja kayak Nia. Ada Ustaz Zirin? Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Bentar, Pak Ibu. Ditutup dulu, Ustaz. Iya, iya. Sudah kelihatan, Ustaz? Iya, iya. Baik, ini sarana sekolah kita yang alhamdulillah dalam akhir ini kita Majelis Guru dan tim sudah menyiapkan kesiapan untuk menyongsong kegiatan pembelajaran semester 2. Ini lokal kita 50% yang seperti yang disyaratkan dan jarak ini mungkin untuk jarak kelas kita sudah kita coba untuk 1,5 tidak mencukupi karena kelas kita yang ukuran agak kecil. Setelah kita ukur dan lainnya sampainya 1,30 meter. Nah ini Bapak Ibu semuanya. Ini wastafel
Alhamdulillah, kalau sebelum waktu penerimaan rapor Bapak Ibu melihat ada 8 wastafel yang ada di sekolah kita. Sekarang sudah kita lengkapi menjadi 11 buah wastafel. 1 di depan kantor, 2 di lapangan, 4 di lantai 1, 2 di lantai 2, 4 dengan kamar mandi, 5 di lantai 3 dengan kamar mandi. Jadi ini tempat wastafel kita. Untuk sarana COVID, hand sanitizer setiap kelas kita sudah punya, sudah lengkapi. Termogan ada 3 buah. Sarana alat semprot setiap kelas. Sarana COVID-19. Ada masker yang kita siapkan untuk cadangan bagi anak-anak kita yang mungkin lupa atau hilang ketika proses PBM nantinya. Kita siapkan juga. Ini kondisi ruangan kelas kita, Bapak Ibu semuanya, yang akan kita siapkan untuk menunggu anak-anak kita. Area wajib masker. Ini tempat cek suhu. Ketika kedatangan Bapak Ibu nanti atau anak-anak kita akan dicek suhunya dulu sebelum memasuki ruangan kelas kita. Dan inilah mungkin sekilas gambaran yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyongsong kegiatan pembelajaran kita. Dan untuk hal lain akan disampaikan oleh Ustadz Zairin ataupun yang lain nantinya. Mungkin itu saja untuk sementara. Kami akhiri mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Ustaz belum di. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustadz Riki Arman yang sudah menyampaikan, mempresentasikan terkait kesiapan sekolah dalam menghadapi kegiatan PBM tatap muka di semester 2. Nah, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, kita tahan dulu sebentar karena masih ada beberapa materi yang akan kita sampaikan terkait pembiasaan 2 minggu di dua minggu pertama atau 2 pekan pertama di semester 2. Seperti kita lihat di sini, ya, kita tampilkan saja. Ya, yang pertama nanti kedatangan kita sudah siapkan SOP-nya seperti ini. Ayah Bunda bisa baca. Ini ya. Ya, tinggal dibaca saja. Nanti kita akan share juga PDF-nya ke Ayah Bunda nantinya seperti itu. Ini kedatangan. Kemudian ini selama berada di sekolah juga ada. Ya, ini berjarak 1,30 meter berarti ya. Guru mengingatkan anak untuk tidak gigit kuku, pegang hidung, kucek-kucek mata, dan pegang teman. Ya, ini dia. Di sekolah tidak boleh ya? Nanti. Ya, nanti kita akan share PDF-nya. Ini kita tampilkan saja sekilas. Ini pada jam istirahat, siswa tetap di kelas, snack dan minum di kelas masing-masing, tetap pakai masker, tetap jaga kebersihan. Kalau kelas hanya diizinkan apabila siswa yang bersangkutan ke kamar mandi atau darurat. Kemudian ini piket penyambutan siswa kita siapkan juga dari Senin sampai Kamis, kalau Jumat online ya. Kemudian makan siang. Nah, ini dia. Sekolah menyediakan fasilitas makan siang. Namun kita harap nanti peralatan makannya seperti piring, gelas, sendok dibawa dari rumah masing-masing supaya lebih aman. Sholat berjamaah ini untuk kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Sedangkan kelas 1, 2, 3 itu jam 12 sudah pulang ke rumah masing-masing. Jadi ini
Sholat berjamaah untuk kelas 1 tidak ada di sekolah, tapi nanti ada sholat duha ya di kelas masing-masing. Kemudian ini ada SOP di masjid, ini yang piket. Ya, ada piket dan sebagainya. Ini kita tampilkan sekilas saja ya Bapak Ibu. Ini untuk kepulangan. Siswa pulang pukul 13.00 WIB, kemudian langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing. Siswa mendekat tangan di dada sambil mengucapkan salam kepada semua warga sekolah sebelum pulang. Siswa tetap menggunakan masker sampai tiba di rumah. Tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum cuci tangan. Kemudian agenda kita selama 2 pekan ke depan adalah kita perlihatkan di sini. Ini ada kelas 1. Ya, ini dia selama 2 pekan ke depan. Insya Allah ini nanti menyesuaikan untuk kelas 1 karena kita ada 2 shift terbagi kepada 2 kelompok nantinya. Kelompok A hari Senin dan Rabu, kelompok B nanti hari Selasa dan Kamis, seperti itu. Ini 2 pekan pertama pembiasaan kita menyampaikan ada SOP kedatangan, kepulangan, SOP makan, beribadah, protokol kesehatan COVID-19, kemudian SOP jam istirahat, nonton bareng dan sebagainya. Nanti insya Allah ada tambahan. Ada tambahan dari guru kelas masing-masing. Kelas 2 lebih kurang sama. Kelas 3 juga demikian. Nah, ini nanti akan kita share kepada Bapak Ibu di rumah masing-masing kegiatan 2 pekan pertama anak kita sekolah. Pada intinya anak kita memulai kegiatan pada jam 8, kemudian berakhir pada jam 12. Jadi kita bisa lihat dari jam 8 itu pembukaan, jam 8.15 sampai 8.45 duha dan pembiasaan. Kemudian nanti ada bersama guru Quran belajar Al-Quran itu 1 jam, istirahat snack dibawa dari rumah masing-masing karena kantin tidak dibuka. Kemudian penyampaian materi itu selama 1 jam. Kemudian jam 11 sampai jam 11.30 itu makan siang. Kemudian 11.30 sampai 12 WIB itu persiapan berkemas dan pulang ke rumah masing-masing. Nah, di sini ada catatannya. Orang tua yang mengantar hanya boleh sampai gerbang. Ini menghindari kerumunan, menghindari jarak yang dekat atau supaya kita bisa jaga jarak. Kemudian anak memakai masker dan face shield. Anak dibekali dengan snack dari rumah masing-masing, membawa sajadah dari rumah masing-masing. Makan siang anak disediakan oleh sekolah, adapun piring dan gelas dari rumah masing-masing. Nah, ini nanti supaya detail dan jelasnya kita akan bagikan, kita akan share ke Bapak Ibu. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, itu sedikit presentasi dari sekolah yang kita sampaikan pada hari ini. Adapun waktu untuk kelas rendah itu kita batasi hari ini sampai jam 2:30. Masih ada waktu sekitar setengah jam lagi kita untuk berdiskusi. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, masukan, saran, dan solusi untuk sekolah, kita persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan Bunda siapa ini? Mama Zizi Ustadz. Ya, silakan Mama. Setelah dibaca dan diperhatikan tadi beberapa protokol untuk tatap muka, kita kan makan disediakan sekolah, piring dan gelas serta sendok dibawa dari rumah. Bagaimana kalau nasi kotak aja Ustadz? Oh gitu. Masukan. Yang lain masih ada, Mama? Udah segitu dulu Ustaz.
Iya, kita tampung dulu ya. Silakan dari yang lain. Kita jawab dulu ya, Ustaz ya, sambil nunggu. Assalamualaikum Ustaz Irin. Waalaikumsalam. Iya, Ustaz Darman. Di chat tadi orang tua nampaknya ada sudah bertanya itu. Iya. Iya, di chat mungkin bisa dilihat. Oh, di chat. Iya, iya. Iya. Nah, kita Baik. Ya, nak. Baik, kita jawab dulu pertanyaan pertama terkait ini Sariki, usulan nasi kotak Sariki. Baik, Bapak Ibu, Mama Zizi yang mati Allah SWT. Untuk usulan tadi, pertama tentang jadwal. Jadwal ini mungkin akan ada perubahan juga nanti Bapak Ibu ya, karena kami tetap akan evaluasi juga dalam 3 hari ini. Mungkin ada perubahan, terutama kepulangan anak-anak kita yang pada penyampaian jam 12 kemungkinan bisa jadi dimajukan kepulangan anak-anak kita karena mengingat dengan pertimbangan lainnya. Jadi kedatangan kita tetap jam maksimal 7.45 sudah berada di sekolah dan paling cepat 7.30. Jadi 7.30, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kami berharap kita semua berkomitmen dan bisa bekerja sama tentang kedatangan anak-anak kita ini memang jam 7.30, bukan sebelum itu. Karena masalahnya kita minat pengawasan guru-guru kita nanti, karena kalau seandainya datangnya sebelum jam 7.30 atau jam 7, sebelum jam 7 pun, atau sebelum jam 7.30, nanti diketakuti kami belum siap untuk guru-guru masih dalam beres-beres untuk menyambut kedatangan anak. Jadi kami berharap kedatangan anak-anak kita paling cepat itu adalah jam 7.30. Mohon kerjasama kita nantinya dalam hal ini. Insya Allah dalam SOP yang kita buat, yang piket itu sudah hadir di sekolah jam 7. Tapi kerjasama itu kami harapkan Bapak Ibu semuanya kedatangan jam 7.30 anak-anak kita sudah berada di sekolah. Jam 7.30 baru datang ke sekolah. Itu satu. Usulan tentang makan tadi, pertama kami akan terima tampung dulu Bapak Ibu semuanya, karena kemungkinan ada perubahan juga sedang kami usulkan, dan juga komite tadi malam juga mengusulkan seperti yang disampaikan oleh Mama Zizi ini. Ini sekarang sedang kami usulkan bagaimana untuk makan anak-anak kita kelas 1 ini atau kelas rendah itu dengan nasi kotak ataupun ada tempat yang disediakan oleh koperasi agar bisa dibawa pulang ataupun yang lain halnya. Ini sedang diusulkan. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, karena yang seperti yang disampaikan tadi, kemungkinan ada perubahan jadwal kepulangan kita. Karena tadi saya sendiri baru rapat dengan seluruh kepala sekolah SDT yang di SDT Askia seluruhnya, unit 1, unit 2, unit 3, unit 4. Itu kita ada perubahan jadwal kepulangan untuk agar tidak terjadinya kerumunan bagi anak-anak kita. Untuk kelas 1, sementara untuk hari Senin, itu kemungkinan besar itu adalah jam 10 pulangnya. Jadi apanya tetap kita siapkan, kita sediakan, apakah dalam bentuk nasi nanti ataupun dalam bentuk snack nanti untuk cateringnya. Jadi mungkin perubahan jadwal kepulangan, mungkin ada perubahan, insya Allah hari Sabtu nanti kita akan kembali share aja melalui grup kelas. Itu satu. Yang kedua, mengenai usulan di chat ini, apakah semua guru dan aktivitas akademik Askia melakukan swab sebelum aktivitas pembelajaran pada tanggal 4 Januari tersebut? Mungkin kita jawab Bapak Ibu semuanya. Kemarin kita semuanya guru maupun PTK yang ada di Askia itu semuanya sudah melaksanakan swab. Dan alhamdulillah hasilnya negatif, 1 orang positif. 1 orang ustazah kita yang positif ini sebelumnya juga sudah sakit dan sudah isolasi juga di rumah. Dan pas ketika swab itu, beliau memang kita minta ke sekolah untuk melaksanakan swab. Dan rupanya hasilnya positif. Dan dari proses itu, beliau sampai hari ini itu isolasi mandiri di rumah. Dan untuk ustazah kita ini, kita izinkan nanti datang ke sekolah kalau betul-betul sudah ada izin legalitas dari puskesmas bahwa beliau menyatakan negatif dan setelah prosesnya. Itu Bapak Ibu semuanya. Untuk mengulang swab lagi, ini juga sudah kita bicarakan juga dengan komite tadi malam Bapak Ibu. Karena masalahnya
yang interaksi ini bukan saja guru saja, tapi juga anak dan juga orang tua. Jadi kalau seandainya kita diminta save lagi, nih maka tidak mau, itu kan interaksinya tidak saja guru saja, tapi itu kan, dan itu pun untuk biayanya pun kemarin di komite juga mengusulkan antigen atau apa namanya, Budi, ya, itu untuk satu orang 300.000 kata beliau kan. Jadi 300 kali beberapa orang guru tambah beberapa orang anak murid ataupun yang lain itu kan cukup lumayan juga. Jadi salah satu siasat yang kita gunakan agar tidak adanya kasus atau yang lainnya pun untuk guru kami sudah bertegas-tegas kepada dan sudah membuat kesepakatan. Pertama, untuk guru kita mungkin tidak ada yang keluar negeri ya Bapak Ibu ya, apalagi keluar daerah Sumbar. Mungkin ada satu orang, Ustaz Zairin, beliau sekarang sedang di Riau sebetulnya, itu sudah izin. Untuk guru-guru kita yang lain masih dalam wilayah Sumatera Barat. Itu satu. Yang kedua, kepada guru-guru pun juga kita sudah mewanti-wantikan bahwa untuk tetap menjaga protokol COVID dimanapun kita berada. Yang ketiga, untuk guru kita yang untuk masuk nanti, kita sudah masuk ya tanggal 2. Seluruh guru-guru dan PTK sudah berada di sekolah tanggal 2. Bagi guru kita yang punya sakit, punya sakit ataupun yang di atas 37,5, maka kita izinkan beliau tidak sekolah sampai hasilnya keluar ataupun yang lainnya. Jadi itu salah satu mungkin yang bisa kita lakukan sementara Bapak Ibu, memastikan betul-betul kita dalam proses nyaman dan aman dalam melaksanakan kegiatan ini. Mungkin itu Ustaz Zirin sementara. Baik, terima kasih Ustadz. Lanjut ke pertanyaan yang kedua Ustadz. Izin Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz. Ya Bunda Yesi. Boleh? Ya. Ya silakan. Izin bertanya Bapak Kepala Sekolah dengan Bapak Guru yang ada di sekolah saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamanya Ulfiah Farzana dari kelas 2 Badar 1 dan mamanya Hafizah Zahra kelas 6 Pak Ustadz. Iya. Ini Pak, saya sebenarnya termasuk salah satu orang tua yang menginginkan anak kami sekolah dengan sistem daring saja dulu sampai kondisi kalau dibilang sampai aman mungkin kita sulit prediksi Pak Ustadz ya. Cuman kami untuk saat ini belum bisa untuk memberikan izin ke anak kami untuk sekolah sistem tatap muka Pak Ustadz. Cuman kalaupun misalnya dengan paparan tadi di depan, kalau ternyata memang kami masuk yang persentase yang terendah ya Pak Ustadz, berarti artinya nanti yayasan akan memberikan keputusan untuk tetap pembelajaran semester depan adalah tatap muka. Seandainya anak kami memilih untuk tetap daring Pak Ustadz, apakah kami dikasih kesempatan pembelajaran daring ke depan masih ada Pak Ustadz? Pertanyaan saya pertama Pak Ustadz. Ya. Kami juga ingin itu pertanyaan pertama Pak Ustadz. Yang kedua yang ingin kami tanyakan, pembelajaran di sekolah kan itu seandainya pembelajaran tatap muka itu kan dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang ya efektif ya Pak Ustadz. Berarti cuma 3 jam. Apakah dengan 3 jam itu tujuan dari pembelajaran materi-materi yang disampaikan itu apakah akan terrealisasi seperti target 100% sama sebelum daring Pak Ustadz? Karena menurut hemat kami kalau cuma belajar 3 jam mungkin tidak akan tercapai ya Pak Ustadz. Makanya kami memilih kemungkinan anak kami biarlah untuk sementara dengan kondisi ini daring. Karena alasan kami yang lain Pak Ustadz, saya sendiri pribadi itu pernah mengalami isolasi mandiri di rumah karena udah ada gejala COVID yang saya derita sekitar 6 bulan yang lalu Pak Ustadz. Jadi itu sangat sulit bagi saya pribadi untuk isolasi mandiri dengan saya kita udah dewasa, udah seumur ini menjaga protokol kesehatan itu sangat sulit. Makanya saya ada pengalaman seperti itu, saya agak sedikit khawatir. Ya kita berharap anak-anak di sekolah tidak mendapatkan itu Pak Ustadz, menderita apa yang saya alami. Jadi mungkin saya cuma sharing kalau isolasi itu sangat sulit gitu. Jadi saya berharap anak-anak kita tidak menderita itu. Jadi memang maaf sekali kami sebagai orang tua
anak kami ada 2 orang di sana, memang untuk saat ini itulah keputusan kami, Pak Ustadz. Kemudian yang ketiga, kalaupun anak kita, saran saja Pak Ustadz, saran dari kami, kalaupun nanti misalnya jadi pembelajaran ini pihak sekolah memutuskan semuanya tatap muka tidak ada daring, berarti kan keputusannya di kami harus ikut yang presentasi banyak gitu ya Pak Ustadz. Atau bisa nggak saya diberi solusi lain, diberi kesempatan anak kami untuk daring. Seandainya nanti Pak Ustadz harus seperti itu, kami harus memilih anak-anak tetap tatap muka, mungkin ada kami mohon untuk sistem makan mungkin kami bawakan sendiri saja dari rumah untuk makanannya, dan pulang sekolah mungkin kami akan pakai sarana transportasi tidak lagi ya Pak Ustadz. Ya. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon pencerahan dari Bapak Kepala Sekolah dan Yayasan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Riki, ini kita jawab pertanyaan yang serupa dari Mama Ulfiah Farzana Hafizah Zahra ya. Kemudian di chat juga ada pertanyaan yang sama. Apakah anak yang daring ini mendapatkan fasilitas PBM yang sama? Pelayanan pendidikan yang sama atau bagaimana seperti itu? Silakan Sariki langsung dijawab, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Erin. Pertama kita mengucapkan dari sekolah terima kasih barakallah kepada Mama Zahra tadi ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, anak kita Zahra meraih medali perak Olimpiade Sains tingkat nasional. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi teman-teman kita yang lainnya nantinya. Terima kasih Bunda atas bimbingannya. Pertama yang kita tanggapi, karena kita sudah berencana untuk tatap muka, bagaimana bagi anak-anak kita yang tidak mau untuk tatap muka. Pertama Bapak Ibu semuanya, prinsipnya seperti yang disampaikan oleh aturan pemerintah, tidak ada pemaksaan bagi orang tua untuk tatap muka ataupun untuk online. Jadi semuanya diserahkan kepada orang tua. Oleh karena itu kita di sekolah mencoba bagaimana juga memberikan pelayanan atau fasilitas kepada anak-anak kita, baik yang tatap muka maupun yang tidak tatap muka. Di antara yang bisa kita lakukan itu adalah kita sudah mensiasati, mencoba dan menyampaikan kepada guru-guru dan sudah disepakati bersama bahwa bagi anak-anak kita yang tidak tatap muka, bentuk pelayanan yang akan kita berikan bisa kita berikan sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita guru, itu adalah dalam bentuk nanti bisa jadi dalam bentuk membuat ringkasan materi untuk anak-anak kita, atau bisa juga jadi nanti men-share PowerPoint kepada anak-anak kita untuk dipelajari di rumah, dan juga memberikan penugasan kepada anak-anak kita yang tidak ikut tatap muka. Ini yang dalam bentuk pelayanan yang bisa kita berikan Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau seperti Zoom ataupun membuat video, mungkin ada juga waktunya, tapi tidak seperti kita online biasa. Karena yang dihadapi oleh guru kita, di samping menghadapi anak-anak kita yang ada di kelas, juga anak-anak kita yang ada di rumah. Mau tidak mau, anak-anak yang di kelas memang ekstra ketat, ekstra pengawasan, ekstra yang lainnya daripada dibanding hari-hari biasa. Oleh karena itu kita di kelas mewanti-wanti kepada teman-teman guru bagaimana selama kegiatan pembelajaran, selama anak kita berada di kelas, tetap berada di kelas. Dan itu masing-masing kelas 2 orang untuk tetap berada selama proses pembelajaran anak kita. Untuk mengawasi bagaimana protokol COVID ini atau segala halnya berjalan dengan baik. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu semuanya. Kenapa kita lakukan tatap muka? Memang seperti yang disampaikan oleh Mama Zahra tadi, itu tidak akan efektif seperti efektifnya di hari-hari biasa. Untuk materi mungkin tidak akan terkejar semuanya oleh kita. Tapi yang kita harapkan, yang kita inginkan dari pembelajaran tatap muka ini adalah bagaimana karakter-karakter penanaman pembiasaan-pembiasaan yang baik yang selama ini kita terapkan kepada anak-anak kita, karakter-karakter yang baik yang selama ini mungkin hilang dalam satu semester dalam tanda kutip, ini yang akan kita biasakan kembali kepada anak-anak kita. Sehingga di sekolah kita membuat kebijakan 2 minggu pertama itu adalah kegiatan pembiasaan untuk anak-anak kita. Penerapan pembiasaan-pembiasaan baik, penerapan karakter yang baik, dan juga
bagaimana kita lebih mengoptimalkan kegiatan pembelajaran Al-Quran. Karena keluhan selama ini mungkin selama online, kita Al-Quran memang juga banyak masukan-masukan. Maka momen tatap muka ini lebih kita utamakan dalam penanaman karakter dan juga pembelajaran Al-Quran. Mungkin kalau dari segi materi mungkin nanti kita siasati nanti bagaimana bisa materi ini juga bisa kita capai. Mungkin dengan bentuk penugasan-penugasan atau bantuan juga dari orang tua nanti untuk materi-materi atau yang bersifat kognitif. Tapi yang lebih kita tekankan dalam kegiatan belajar tatap muka kita ini adalah bagaimana karakter-karakter yang baik yang selama ini kita biasakan pada anak-anak kita bisa dijalankan kembali dengan baik. Dan ini yang kita harapkan. Satu. Yang selanjutnya untuk sarana transportasi memang Bapak Ibu semuanya, selama kegiatan semester 2 kita tidak mengaktifkan untuk transportasi. Maka salah satu SOP yang kita sampaikan pada orang tua, nanti insya Allah akan kita share juga, bagaimana orang tua mengantarkan sendiri anak-anak ke sekolah, tidak memakai transportasi umum maupun transportasi sekolah. Ini Bapak Ibu semuanya. Itu Ustaz Zirin? Ya Ustaz, di chat juga ada Ustaz pertanyaan baru ini. Yang pertama, tadi ada pertanyaan yang serupa, itu rasanya sudah terjawab, terkait makan siang dan lain sebagainya. Itu nanti kita informasikan lagi nanti, karena memang ada jadwal terbaru dari hasil rapat kepala sekolah. Kemudian ini dari apa namanya ini pertanyaan di chat Ustaz, kita bacakan di sini. Ustaz, di samping standar protokol kesehatan yang tinggi yang harus ketat, kami menyarankan menanamkan mental neurolinguistik programming bermental sehat untuk tak terlalu ketakutan dengan wabah agar menghindari gangguan psikosomatis. Saran lain, pastikan ustaz-ustazah dan anak-anak yang sakit untuk tidak ke sekolah. Ini dari Ayah Kauri. Saran lain, blended sistem online dan kelas sebaiknya opsinya selalu ada buat anak Ustaz. Nah, ini Saiki mohon ditanggapi ini. Baik, terima kasih Ayah Kauri dan Bapak Ibu semuanya. Pertama, memang ini salah satu tujuan kita. Bagaimana kita mencoba menanamkan nilai-nilai ruh kepada anak-anak kita, nilai-nilai keagamaan. Pertama tentang nilai bagaimana kebersihan, satu bagaimana takdir kepada Allah, takdir itu, dan yang lainnya. Ini yang akan kita coba tanamkan juga kepada anak-anak kita. Nilai-nilai keagamaan mungkin nanti akan ditekankan lebih oleh guru-guru kita, oleh wali kelas kepada anak-anak kita, bagaimana mereka meyakini takdir Allah tersebut. Itu satu. Yang kedua, mengenai sistem blended online, kita juga sudah berencana Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi intinya. Ketika anak-anak kita yang kelompok, kita akan bagi dua kelompok nanti. Masing-masing anak kita dapat jadwal 2 kali tatap muka, 1 kali online secara bersama di hari Jumat. Contoh kelompok A, Senin dengan Rabu, kelompok B, Selasa dengan Kamis, hari Jumat online. Itu satu, itu rencana jadwal kita. Dan untuk anak kita yang hari Senin dia masuk, maka bagi anak kita yang hari Selasa dia tidak masuk, maka mereka juga dapat materi nanti yang akan disampaikan oleh ustadz-ustazah kita secara online. Ini rencana kita Bapak Ibu semuanya. Ya, misalnya nanti untuk yang kelompok A itu adalah tematik atau dengan Al-Quran nanti di sekolah. Maka kelompok B-nya mereka akan mendapatkan materi dari bidang studi. Ini yang kita rencanakan Bapak Ibu, di samping penugasan yang diberikan oleh ustadz-ustazah ketika pembelajaran tatap muka di sekolah. Tuh. Selanjutnya Sariki, terkait ini dari Bunda Rafif mengenai transmisi COVID-19 via airborne, yaitu transmisi via droplet kecil yang dapat bertahan di udara dalam beberapa jam, yaitu ruangan tertutup, paparan jangka panjang, dan ventilasi tidak ada kuat. Apa yang sudah dilakukan pihak sekolah untuk mengatasinya? Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, usulan untuk kita tidak memakai AC, karena mungkin ini salah satu juga penyebabnya ataupun yang lain dari usulan orang tua murid. Kita sudah mencoba mensiasati dari sarana kita.
Pertama, kita akan coba membuka jendela, bukan melepaskannya ya Pak Ibu ya, membuka agar masuk udara ke dalam. Jadi kita tidak memakai AC, tapi kita akan coba memakai kipas angin. Dan sekarang ini kami sedang mencoba melengkapi dan kipas angin yang mungkin rusak di kelas karena selama ini kita memakai AC. Jadi kita lebih memakai itu nantinya. Jadi sekarang sudah kita sedang dikerjakan oleh tim di kelas. Insya Allah untuk AC mungkin untuk sementara kita off-kan untuk di kelas, tapi kita akan memakai kipas angin agar penukaran udara itu ada. Baik Pak Riki, ini dua terakhir dibacakan saja ya. Ustadz baru dapat info di grup ada Zoom. Mohon di-share lagi bagaimana teknis proses. Insya Allah nanti Mama ya dari M. Rafa Akbari. Kemudian terakhir satu lagi untuk termogan mohon diarahkan ke pergelangan tangan anak, tidak ke kepala. Insya Allah ya Maya. Ya karena katanya ada pengaruh kalau ditembakkan ke kepala seperti itu. Baik, Ayah Bunda, karena waktu yang membatasi kita, karena setelah ini jam 2:30 kita akan melakukan Zoom juga dengan orang tua wali murid kita kelas tinggi. Jadi mohon maaf kita tidak bisa lanjutkan. Kalau ada pertanyaan yang ada di chat ini nanti, insya Allah nanti kita akan jawab secara apakah nanti secara japri atau bagaimana. Silakan nanti kita usahakan untuk menjawab. Mudah-mudahan ini untuk kebaikan anak kita juga nantinya dan juga untuk kebaikan guru-guru kita di sekolah. Mohon maaf ya Bunda, Ustaz. Ya terakhir Ustaz, silakan Ustaz. Terakhir, Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan anak-anak kita juga merancang nanti ada kegiatan anak-anak kita berjemur di lapangan. Bentuk kegiatan sedang dirancang oleh bagian kesiswaan Ustaz Zairin. Bagaimana ada waktu-waktu yang kita sediakan bagi anak kita untuk berjemur di halaman sekolah ataupun bagaimana bentuk kegiatan nantinya. Ini kita usahakan nih, Bapak. Baik ya Bunda, mohon maaf Ustaz harus tutup dengan Ustaz, izin sebentar Ustaz. Sebelum ditutup boleh? 1 menit ya Pak ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saran saja Ustadz. Jadi untuk seperti misalnya kayak Zoom hari ini kami tidak tahu bahwa ada Zoom. Tiba-tiba tadi sebentar ada pemberitahuan bahwa ada Zoom hari ini. Sehingga saya baru sempat bergabung. Yang kedua, mohon pihak sekolah dimanfaatkan WhatsApp group sehingga kami orang tua itu mengetahui setiap informasi-informasi yang ada gitu. Ya kadang-kadang kami mengirim info di WhatsApp atau tidak dibalas sampai 2-3 hari gitu. Ya sehingga apalagi kan sistem online-nya sehingga berjalan gitu. Mungkin juga dirasakan oleh Bapak Ibu yang lain gitu ya. Jadi informasi ini kan penting nih Ustadz ya. Kami tidak dapat pemberitahuan gitu sehingga tadi ada juga yang baru bergabung. Berapa Pak? Satu Arafah 1 ya. Ya, padahal kan Ustadz Zahirin juga ada di grup itu. Ya, makanya mohon maaf nih Ustadz. Jadi tolong sekali lagi sarana dan prasarana online ini kita manfaatkan sehingga kami orang tua murid juga merasa lega gitu. Ya, dengan informasi-informasi yang ada. Hal yang sepenting ini saja kami kalau tadi sudah barusan dapat informasi kan tidak tahu bagaimana dengan sistem perkuliahan sistem sekolah semester genap besok gitu. Jadi tolong juga kerjasama dari sekolah ya untuk bisa memberitahukan kepada kami orang tua murid gitu ya, karena masih kelas 1 nih Ustadz, jadi memang perlu perhatian yang khusus juga, begitu juga kepada orang tua murid yang lainnya. Sekian Ustadz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak saran masukannya Pak. Ya, mohon maaf karena waktu yang membatasi kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah direkam Ustaz Riki? Iya. Sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mohon maaf.